warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Supianti dengan NIM 22040 7551036 dari kelas C22A. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah materi tentang kesalahan berbahasa. Bahasa merupakan salah satu milik manusia yang tidak pernah lepas dari segala kegiatan, aktivitas sebagai makhluk budaya dan bermasyarakat. Tetapi dalam berbahasa, tidak sedikit dari masyarakat yang masih belum mampu untuk berbahasa dengan baik. Nah, apa sih itu kesalahan berbahasa? Kesalahan berbahasa adalah pemakaian atau penggunaan bentuk aturan bahasa yang terdiri atas kalimat, kata, dan paragraf yang sistematis, kaidah bahasanya yang baku, pemakaian ejaan, dan tanda baca yang kurang baik atau menyimpang. Lalu, bagaimana sih bahasa Indonesia yang baik dan juga benar itu? Bahasa Indonesia yang baik dan juga benar, yaitu bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah atau aturan bahasa Indonesia yang berlaku. Contoh kaidah bahasa Indonesia yaitu kaidah ejaan, kaidah pembentukan kata, kaidah penyusunan kalimat, kaidah penyusunan paragraf, dan penataan penalaran. Jika ejaan yang digunakan baik, kaidah pembentukan kata diperhatikan dengan seksama, maka pemakaian bahasa Indonesia itu sudah dikatakan benar. Nah, sebaliknya, jika kaidah bahasa Indonesia itu kurang ditaati, maka pemakaian bahasa Indonesia kurang maksimal. Setelah kita membahas tentang bahasa Indonesia yang baik dan juga benar, selanjutnya, bagaimana sih klasifikasi kesalahan berbahasa menurut ahli? Kali ini, kita akan membahas klasifikasi kesalahan berbahasa menurut ahli yaitu Tarigan. Klasifikasi kesalahan berbahasa menurut Tarigan ada 5. Yang pertama, berdasarkan tataran linguistik, kedua, kegiatan berbahasa, ketiga, sarana, keempat, penyebab kesalahan, dan yang terakhir, frekuensi. Berdasarkan tataran linguistik, terdiri atas 5 bentuk kesalahan, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, simantrik, dan wacana. Selanjutnya, berdasarkan kegiatan berbahasa, terjadi ketika penuturan berbahasa melakukan 4 kesalahan keterampilan berbahasa. Yang pertama, menyimak, kedua, menulis, ketiga, membaca, dan yang terakhir, berbicara. Nah, untuk berdasarkan sarana terbagi atas 2, yaitu secara lisan dan secara tulisan. Kemudian, kesalahan berbahasa dalam penyebab kesalahan terdiri atas 2 hal juga. Yang pertama karena pengajar dan kedua karena interferensi. Dan yang terakhir adalah klasifikasi kesalahan berbahasa berdasarkan frekuensi. Yang pertama karena sering melakukan kesalahan dan yang kedua karena jarang melakukan kesalahan. Adapun selanjutnya yang kita bahas yaitu contoh kesalahan berbahasa. Yang pertama itu kesalahan fonologi. Jadi, fonologi adalah cabang ilmu yang membahas tentang bunyi bahasa. Pelafalan fonem N diubah menjadi NG. Itu contohnya ikan dilafalkan ikang. Harusnya ikan. Nah, yang kedua, kita membahas tentang kesalahan morfologi. Morfologi adalah ilmu bahasa yang membahas tentang morfem dan bagaimana morfem itu dibentuk menjadi sebuah kata. Contohnya, afik yang luluh tidak dilulukan. Seperti mentabrak, seharusnya menabrak. Yang kedua yaitu afik yang tidak luluh dilulukan. Contohnya, memerotes, seharusnya memprotes. Itulah tadi materi yang bisa saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.